Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Orang-orang tua kita, Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak kita jamaah maghrib yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur dengan bertahmid alhamdulillah atas rahmat Allah, taufik, hidayahnya kita dimudahkan berjamaah saat ini. Salat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya, dengan rahmat Allah, berkah Allah, insyaallah kita sehat. Baik, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini, kita akan berbagi untuk sama belajar, sama memahami sebuah tema dari sebuah pertanyaan ya. Haruskah khatib Jumat itu sekaligus imam sholat Jumat? Ya. Haruskah khatib Jumat itu sekaligus imam sholat Jumat? Beberapa masjid ada yang sama, imamnya Ustadz A, khatibnya Ustadz A. Di masjid-masjid yang lain ada yang berbeda, imamnya Ustadz A, khatibnya Ustadz B. Nah, ini tentunya punya alasan ya. Baik, ketika hal ini ditanyakan ke Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat, maka merujuk kepada dua hadis nanti. Dasar masalah imam dan khatib itu bisa ditemukan pada hadis yang pertama dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhthubu falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Rawahu Muslim wa Ahmad. Apabila datang seseorang kamu ke masjid pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, hendaklah dia sholat 2 rakaat dan hendaklah ia mempercepat pada kedua rakaat itu. Nah, memahami hadis ini banyak pendapat, banyak pandangan. Satu, mengkaji dari isi hadis, matan hadis, bahwa hadis ini ya, penekanannya adalah, utamanya adalah tentang sholat 2 rakaat ketika memasuki masjid. Yang kedua, tentang imam berkhutbah. Nanti ada pandangan ulama ya, bahwa sebuah hadis itu dilihat dari segi stressing utamanya apa. Dan dalam hal ini tentang salat 2 rakaat begitu masuk ke masjid. Walaupun nanti ya juga ada yang memandang dari segi lafaz wal imamu yakhtubu, dan imam sedang berkhutbah, jika itu ditelaah maka yang berkhutbah itu adalah imam. Dan imam dan khatib itu satu, sama. Tapi tentang pendapat ya, tentang pendapat samakah atau bolehkah itu, maka di sini ada pandangan ulama. Secara umum, haruskah khatib Jumat itu sekaligus imam sholat Jumat? Maka sebagian mengatakan tidak harus ya.
Imam dan khatib Jumat tidak harus sama orangnya. Nah, kemudian beberapa pandangan imam mazhab dari Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh jika ada udzur. Maksudnya apa? Jika ada udzur maka boleh berbeda. Berbeda imam dan khatib. Berarti penekanannya dalam pemahaman ini sebaiknya sama. Jika ada udzur boleh berbeda. Yang kedua, Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh mengimami sholat Jumat kecuali orang yang berkhutbah. Ya. Ini sama ya. Yang pertama tadi boleh jika ada udzur, artinya lebih utama orang yang sama. Imam Malik lebih tegas lagi, tidak boleh mengimami sholat Jumat kecuali orang yang berkhutbah. Kan sama itu, orang yang sama. Nah, Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat dan yang paling sahih adalah boleh. Artinya apa? Ketika ditanya haruskah khatib Jumat itu sekaligus imam sholat Jumat, pendapat yang sahih boleh. Berarti tiga ini sama. Nah itu. Imam Ahmad berpendapat ada dua riwayat yang membolehkan dan tidak membolehkan, tapi tidak disahihkan atau diberatkan atau dirujihkan yang mana di antara dua ini. Ada pendapat yang membolehkan, ada yang tidak. Berarti bisa dipakai dua-duanya. Bisa sama, bisa tidak sama. Lalu dikutipkan Imam Syamsuddin Ar-Ramli dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa tidak ada keharusan, tidak ada keharusan ya, seorang khatib sekaligus menjadi imam. Tidak harus, tidak mesti, boleh berbeda, tapi juga tidak tertutup sama. Nah itu. Lalu kita diingatkan dengan bahwa khatib itu punya syarat. Sebagai khatib itu punya syarat. Ya. Untuk bisa menjadi khatib Jumat itu disyaratkan dari para ulama. Yang pertama beragama Islam. Hati-hati Pak, ya, jangan nanti tiba-tiba khutbah pula orang yang tidak Islam. Kalau kita perhatikan sepertinya mustahil, tapi bisa kejadian. Kok bisa kejadian? Nah, ketika sudah masuk waktu, ya, petugas atau khatibnya belum sampai. Karena memang ada kejadian Pak, salah satu ranting arah ke Binjai sana. Udah 10 menit, masuk waktu, orang udah gelisah. Kok nggak ada yang naik mimbar khutbah, azan belum mulai kan? Maka seorang mengatakan, ini sudah 10 menit kok belum dimulai. Baru yang depan bilang, khatibnya belum datang. Orang itu mengatakan, saya insya Allah bisa. Ya udah naik. Siapa itu? Kalau nggak diteliti dulu bisa kecolongan kan? Itu. Dan hari ini sudah viral ya, beberapa misionaris Kristen itu menyamar menjadi ustadz di daerah Riau dan menyebarkan ya, dan menyebarkan misi mereka. Ya. Jadi kalau yang nggak dikenali, nggak usah. Kemudian juga ada sebetulnya nanti dari kajian ini beberapa pesan yang tersirat. Yang kedua, laki-laki. Khatib Jumat itu laki-laki, imam salat Jumat itu laki-laki. Nah kemarin kan muncul dari muadzinnya perempuan, khatibnya perempuan, imamnya perempuan. Yang diherankan profesor-profesor yang laki mau jadi makmumnya. Kok bisa seperti itu? Syukurlah majelis ulama kita tetap cepat bertindak dan hal itu segera di stop. Pak, kita harus tetap terus belajar dan kita juga harus tetap up to date terhadap berita, terhadap kejadian. Walaupun capek sebetulnya, men-scroll itu juga capek sebetulnya Pak. Tapi ketika untuk informasi yang penting
niatkan saja ini lillahi ta'ala, menjaga keislaman, menjaga Islam, menjaga Al-Quran, menjaga umat, insyaallah kebaikan dan pahala semua. Yang ketiga, balik dan berakal sehat. Balik itu satu cirinya adalah laki-laki mimpi basah. Tapi itu saja, itu batas minimal, itu saja juga nggak bisa. Maka dikaitkan balik dan berakal sehat. Berakal sehat, berakal yang lurus, tidak bertentangan dengan nas. Kalau perkara berakal, semua orang berakal, apalagi ngakali banyak kali. Tetapi berakal sehat itu, yang sehat itu adalah yang tidak berseberangan, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Boleh berpikir, maka kemarin kan muncul sebenarnya disuruh untuk mematikan saja filsafat itu. Jangan juga dengan metode filsafat nanti kita akan menemukan bagaimana cara berpikir yang benar, walaupun ada orang berpikir nggak benar. Nah, berpikir yang benar, yang lurus, ketika suatu pemikiran itu tentang apapun ujungnya adalah nanti surat Al-Imran ayat 7. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam, yang tinggi, yang luas ilmu, dalam hal ilmu. Yaquluna, mereka mengatakan, kullum min indi rabbina, semua ini dari Tuhan kami. Jadi segala ilmu apapun itu min indi rabbina, dari Tuhan. Mengakui bahwa ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan seseorang apakah tokoh filsafat, apakah tokoh perenung. Ada ilmu dari merenungkan itu enggak. Ma yadzakkaru illa ulul albab, dan yang akan banyak mengingat itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu untuk zikrullah, justru mengantarkan seseorang ingat kepada Allah sehingga dia menempuh jalan yang selamat. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Boleh jadi dalam perjalanan batal. Di beberapa tempat khatib itu diberikan tempat istirahat dan cukup untuk tidaklah ditanya, Ustadz udah wudhu belum? Gak gitu caranya. Apa yang terjadi, Ustadz? Jika ingin kamar mandi sebelah sana, ada kesantunan, ada kelembutan, dan tepat sasaran. Mengingatkan jika ustadznya sudah batal dalam perjalanan, bisa berwudhu lagi. Dengan cara tunjukkan tempat kamar mandi, tempat berwudhu, bukan dengan bertanya, Ustadz udah ada wudhu atau udah batal. Ini termasuk kesantunannya. Lalu mengetahui syarat, rukun, bahkan sunnah khutbah itu. Ya, khutbah itu paling tidak rukunnya yang pertama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ataupun bentuknya silakan innal hamdalillah, dan macam-macam bentuknya. Kemudian salat kepada Nabi. Boleh syahadatain dulu, salat kepada Nabi, dan kemudian membaca ayat Al-Quran, nasihat taqwa, dan kemudian doa. Jadi ada yang membagi kepada 5, ada yang 6. Nah, dari 2 khutbah itu. Dan ketika kita nanti mencerdasi antara khutbah dan salat Jumat, itu sebetulnya sunnahnya adalah lebih ringkas khutbah Jumat dan lebih lama salat Jumat yang 2 rakaat. Bolehkah khatib diingatkan ketika lewat mungkin ya surah atau apa sampai setengah jam? Boleh. Tapi dengan isyarat, tidak bersuara, kasih kode aja. Ya. Karena apa? Janganlah lebih lama khutbahnya daripada sholat. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mencermati hadis tadi itu,
Dari pemaparan hadis tentang sholat 2 rakaat ketika memasuki masjid, dulu namanya itu falyarka ini. Tapi kemudian setelah perkembangan ilmu fikih, maka ulama memberikan nama dengan tahiyatul masjid. Karena apa? Setiap masuk ke masjid sholat 2 rakaat. Penamaan itu istiqra, menamakan itu untuk memudahkan penamaannya. Lalu dalam stressing hadis ini kita sedikit ulang lagi ya, bahwa ada sebagian mengatakan hadis itu penekanannya adalah sholat 2 rakaat ketika masuk ke masjid. Tapi yang lain juga menyatakan tentang imam dan khatib Jumat. Terjadi perbedaan pandangan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sebuah hadis dikutip ya, oleh majelis tarjih di sini, sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari. An Abi Mas'udin Al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, satu kaum itu hendaklah diimami aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra', paling bagus bacaannya membaca kitab Allah Al-Qur'an. Memang gak dipungkiri aqra'uhum yang paling bagus bacaannya. Nah, bacaan itu tidak terlepas dari ilmu tajwid, fasahah huruf. Jadi memang belajar tahsin Al-Quran itu hendaknya menjadi program ranting, dan juga hendaknya ranting mempersiapkan kader-kader calon imam dari hafalannya, dari fasahahnya, ghinanya, lagu nadanya silakan aja, mau pilih lagu yang model mana silakan aja. Tapi ada kader. Manfaatnya apa? Satu, kader imam, kader khatib juga bisa menjadi, apalagi sudah kuliah nanti, bisa menjadi kader mubaligh kita. Di samping antisipasi, nah di zaman ini serba Pak ya, ada nanti orang yang sanggup berkhutbah tapi angkat tangan tak sanggup menjadi imam. Karena apa? Ada pada fisik yang sudah tidak sempurna, terutama gigi, atau mungkin fisik badannya. Ya, Bapak juga sudah tahu ya, kalau saya nggak sanggup saya sholatnya duduk. Nah, karena apa? Faktor fisik. Karena itulah nanti ya, ada kriteria untuk jadi imam termasuk di sini. Makanya kita habiskan dulu ya. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Tapi juga sebagian mengatakan bagus bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya bagus, lagunya, ghina, nadanya bagus, juga pemahaman tentang Al-Qur'an bagus, lebih bagus. Jika dalam hal membaca Al-Qur'an sama, ya, fa in kanu fil qiraati sawa'at, jika dalam hal baca Al-Quran mereka itu sama, fa'alamuhum bis sunnah, maka silahkan menjadi imam yang paling mengetahui, paling mengerti tentang as-sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dua ini penting. Fa in kanu fis sunnati sawa, jika dalam hal memahami sunnah mereka itu sama kualitasnya, kualitas bacaan, pengetahuan Al-Quran, kualitas hadis as-sunnah sama, fa'aqdamuhum hijratan, maka silahkan yang pertama sekali atau yang lebih dahulu hijrah, masa Nabi dulu. Nah, hijrah hari ini dimaknai dengan ya, kalau mungkin tidak ada yang hijrah sini ya udah selanjutnya. Fa in kanu fil hijrati sawaan, jika dalam hijrah sama-sama hijrah, fa aqdamuhum silman, maka siapa yang lebih dahulu memeluk Islam. Nah, rawahu Muslim. Maka nanti ada lagi ya,
ketika dalam hal Islam pun sama, maka pilihlah, persilahkan siapa yang lebih tua dari yang sama itu. Tolong jangan dipotong. Oh, yang lebih tua lebih berhak jadi imam. Tapi 4 tadi jangan lupa, jika sama kualitas bacaan Al-Qur'annya, sama kualitas hadisnya, hijrahnya, Islamnya, baru yang kelima, yang lebih tua dari yang 4 yang sama ini. Bahkan kalau sama-sama tuanya sama, ada tambahan dari ulama, apa itu? Siapa yang lebih tampan? Berpengaruh juga. Tapi tampan dari yang tua itu kan urutannya ya, Al-Quran dulu sama, hadis sunnah sama, hijrah sama, Islam sama, tua sama. Yang keenam, siapa yang lebih tampan dari yang tua ini setelah kelima. Nah itu ya. Jadi ini kan teman dari ulama. Tapi itu berpengaruh. Bapak jamaah rahimakumullah, dalam hal khutbah ada poin penting yang hendaknya muncul dari khutbah itu apa ya? Makanya diperlukannya dari cara imam itu naik ke mimbar, dari cara mengucapkan salam, dari cara memandang jemaah, dari retorikanya, penekanan titik penting pada lafaz kalimat tertentu, itu mempengaruhi, bisa menghunjam ke dada jemaah dan memberikan perubahan pada jemaah itu. Jadi memilih kata-kata untuk diucapkan ketika khutbah Jumat itu nggak sembarangan juga, tergantung dari luasnya bacaan dan memilih bahasa yang difahami oleh audiens atau oleh jamaah, tak pula terlalu ilmiah kali, tapi juga tidak pula tak ada kalimat ilmiahnya. Menggunakan bahasa Arab sudah jelas, muncul kalimat berbahasa Inggrisnya, muncul kalimat yang lain, itu berpengaruh. Maka persiapan khotib untuk berkhutbah itu sesungguhnya bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa memang sudah diprogramkan sekian 1 tahun itu. Sehingga bacaan, wawasan, keilmuan, penguasaan, dan ketika mengucapkannya di depan mimbar yang terbaik untuk jamaah, untuk umat, itu punya nilai plus. Makanya kita dipelajari untuk retorika. Ya. Nah, jadi di situ kan juga tidak terlepaslah ya keilmuan dalam berkhutbah itu. Lalu kalau kita lihat dari segi imam tadi, ya kalau ingin suara itu bagus, yang pertama adalah sering mengulang bacaan. Di samping sudah menemukan tempat-tempat huruf, makharijul huruf yang pas, yang fasih, maka diperlukan ilmu tajwid. Sehingga ketika imam membaca ayat, membaca surat, baik Al-Fatihah, ya, dari takbirnya saja sampai Al-Fatihah, sampai surat, itu targetnya adalah bisa menimbulkan khusyuk tumakninah pada jamaah. Bisa nggak ketika salat itu, padahal membacanya tartil ya, pelan-pelan, tapi jamaah merasa gak gerah, gak lama, walau sebetulnya sholat Jumat itu bisa 15 menit, tapi terasa singkat. Apalagi ketika tarawih, kita 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Bagaimana yang 4 rakaat salam itu terasa ringan, terasa sebentar, padahal surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu panjang-panjang. Dan hari ini kita masih terjebak ya dengan apa? Pinginnya sholat itu cepat selesai, tarawih itu cepat selesai.
Padahal kita ketika dijelaskan tentang fadilah dari membaca Al-Qur'annya, setiap huruf yang dibaca imam dan didengarkan dengan seksama oleh makmum, Allah kasih itu sebuah kebaikan dan dibalasi 10 kebaikan. Jadi sesungguhnya ya, keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, kekhusyuan itu jika imam membaca dan makmum menikmati, tidak terasa. Surat yang panjang dan banyak ayatnya dibaca, tapi makmum tenang, menikmati. Ada bahasa yang berkembang di masyarakat, menemukan kesahduan ketika mendengarkan bacaan. Bukan sebaliknya, ngantuk. Ibu pilih yang mana? Begitu baca Al-Fatihah, ngantuk. Kenapa? Kita mungkin nggak siap sebagai makmum. Nah itu. Nah jadi dua target ini dan dua karakter atau syarat ini bisa jadi ada pada satu orang. Bisa khatib Jumat, bisa imam sholat Jumat. Tapi juga bisa jadi seperti tadi, ada udzur. Kalau untuk imam sholat Jumat insya Allah bisa. Tapi kalau untuk berkhutbah ada halangan, tak sanggup berdiri lama. Sholat walaupun berdiri lama, begitu ruku itu sudah ada penyegaran, refreshing sebetulnya. Tidak lagi sujud, makanya gerakan itu ya, mempengaruhi juga bahkan peredaran darah pada tubuh kita dan urat serta saraf pada tubuh kita. Gerakan sholat itu ya, dinikmati, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tapi dinikmati. Ingat ketika Rasulullah mengingatkan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salati. Hai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Bilal azan, masuk waktu. Jadi salat itu adalah sebuah ibadah yang di sana kita juga beristirahat. Bagaimana akal memahami salat yang begitu membutuhkan perhatian besar, bahkan tenaga besar, bahkan kesabaran besar mengikuti imam, tapi dikatakan sebagai istirahat. Inti istirahat kita itu adalah menikmati istirahat itu. Bapak Ibu, kalaupun istirahat siang, tapi nggak menikmati istirahat, kayak nggak istirahat jadinya, tambah capek bahkan itu. Jika tidak menikmati. Nah, bagaimana ketika kita memahami sholat itu istirahat? Yang pertama fahami istirahat dari kesibukan duniawi. Tinggalkan urusan duniawi dan sholat. Kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika menikmatinya, maka akan menemukan khusyuk dan tumaknina. Itulah menikmati. Jika tidak, ya hendak. Nah, jadi dari paparan dua hadis tadi itu, maka ada 3 pendapat besar ya. Jika imam itu bisa memenuhi kriteria khatib, syarat khatib dan syarat imam, maka boleh. Dan itulah yang utama, persis seperti yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap imamnya Rasulullah, khatibnya Rasulullah. Baik salat Jumat, baik juga salat Idul Fitri ya, Idul Adha, baik istisqa, Rasul semua. Memang nanti ulama mengkaji kenapa tidak ada atau tidak pernah selain Rasul. Ini nalar ulama memahami ya, keimanan dan keakraban dengan Rasulullah. Jawabannya apa? Sahabat segan, sahabat apalagi bahasanya segan ya. Kalau ada Rasul mereka segan, nggak berani. Tetapi mari kita lebih
dalamkan pemahaman itu. Apa itu? Apa yang dilakukan Rasul, tindakan Rasul menjadi imam, tindakan Rasul berkhutbah menjadi khatib, itu bukan kemauan Rasul sendiri, tapi tidak terlepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah SAW. Jadi secara sederhana sebetulnya itu yang terbaik. Cuma juga iringi dengan memenuhi syarat tadi itu. Ya. Jadi maka dikatakan jika ya ada uzur boleh yang lain. Jadi khotibnya membenahi potensi dirinya, syarat khatib dipenuhi, kemudian syarat imam dipenuhi, silahkan. Dan itu yang utama. Karena apa? Seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jika ada uzur tadi itu menjadi kajian juga, sanggup maka boleh imamnya beliau, nanti khatibnya yang lain lagi. Apalagi seperti kita ungkapkan tadi itu, ketika dihubungi Ustadz, besok jadwal Ustadz khatib, ya insya Allah, tapi tolong saya imam untuk imam nggak sanggup saya. Ada kalau seperti itu ranting ya, siapkan imamnya. Nah yang ketiga, boleh jadi sanggup, kalau tadi sanggup menjadi khatib, tidak sanggup menjadi imam, ini sebaliknya, sanggup menjadi imam, tidak sanggup menjadi khatib. Pak, nggak gampang juga kalau jam 9 pagi baru dikabari, nggak bisa. Kemudian kita cari orang lain, bisa, tapi materinya tanpa persiapan yang matang payah juga. Sedangkan yang sudah dipersiapkan pun kadang-kadang terselip membaca ayat, terselip membaca, itu kan berpengaruh. Jadi penguasaan materi yang disampaikan dengan bahasa yang sudah dipilih, dipersiapkan, tinggal mengungkapkan itu akan lebih bagus karena sudah dipersiapkan kian, bahkan kata-katanya, bahkan intonasinya, bahkan mungkin ada stressing penekanan yang harus dengan gegap gempita bisa jadi. Tapi rata-rata Rasul ketika berkhutbah itu wajahnya merah. Kenapa? Ada penekanan mengajak bertakwa di situ, melaksanakan perintah Allah dengan semangat yang tinggi. Jadi ya pesan tersirat tadi itu adalah sebaiknya mulai difikirkan bagaimana ranting ini memiliki imam tetap. Ya walaupun enggak 30 juz, mungkin 5 juz, alhamdulillah. Itu terus menjadi imam dan standby. Cuma apa? Ketika kita menyediakan atau ketika kita memilih imam tetap, tapi juga perhatikanlah ketika dia kuliah, perhatikan kuliahnya. Bahkan mungkin tempat tinggalnya. Karena apa? Kita tahu sedikit ya, mungkin 1 menit. Imam Sudais, Syekh Sudais, Abdurrahman As-Sudais, itu profesor doktor. Dari mana biaya kuliahnya? Dari kerajaan. Kita ada enggak imam masjid yang dibiayai kuliahnya? Masjid sanggup enggak? Mungkin enggak. Saya punya ide. Ada enggak wakil kita di DPR? Ada. Kenapa enggak terpikirkan mereka untuk menyuarakan itu? Dapil kita ini siapa yang terpilih? Tolong suarakan. Ketika sepakat, mungkin tingkat kota Medan, ini masuk Medan, dari Serdang, Medan. Tolonglah komunikasikan. Bisa enggak Pemko atau mungkin Pemprov mengusahakan satu masjid itu satu aja dikuliahkan S1. Imam-imamnya itu. Kerjasama dengan universitas, perguruan tinggi, bebaskan biaya kuliahnya. Bisa nggak itu? Bisa kalau bergerak. Nah kalau Imam Sudesi itu ya kuliahnya gratis, keluarganya semua kuliah gratis.
Hidupnya sudah tinggal jalan hidup aja lah. Gak mikirin jualan, gak mikirin apa kan itu. Kenapa? Karena tanggung jawab menjadi imam Masjidil Haram itu. Jadi ada perhatian yang perlu mulai difikirkan. Sekarang pikirkan dulu, kapan akan diputuskan dan tindakan nanti lihat. Yang penting terpikirkan aja. Supaya ke depan apa? Kalau bisa sebelum kita kembali kepada Allah sudah ada kader kita yang kita siapkan. Jangan sampai nanti kelompok lain pula menguasai macam-macam lain. Itu ya, baik ini ngaji kita, belajar kita malam hari ini. Insya Allah bermanfaat kita semuanya. Ya, lebih dan kurang sebagai manusia mohon maaf saya. Berkah Allah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum aja? Oh boleh. Saya pikir tadi pipi itu udah aja. Ya. Oh baik. Tentang khatib turun, maksudnya turun cuma nih. Oh, yang ada adalah iqamat. Iqamat. Kalau berbicara ngobrol tahan dulu karena antara khutbah dengan sholat itu satu rangkaian. Jadi jamaah tahan dulu. Ya. Memang ketika imam berkhutbah, walladzi yaqulu lahu ansid mengatakan gitu aja fala jum'atalah batal, gagal nilai Jumatnya. Jadi kalaupun apapun anak-anak pun ya kita cukup kasih syarat saja ya supaya jangan ribut. Tapi yang terbaik bekal dari rumah supaya tidak ribut. Dan mari kita biasakan kalau sudah di masjid fokus kita ibadah. Cerita itu kurangilah kecuali perlu kali supaya juga itu menjadi contoh bagi anak-anak kita. Nah kemudian jadi kalaupun sudah imam sudah turun waladzikrullahi akbar turunkan menunggu imam mengatakan aqimis shalah jangan berbicara. Hal itu akan segar. Justru itu adalah lebih meningkatkan persiapan untuk sholat. Dan sebaiknya begitu imam turun jamaah berdiri. Ketika imam mengatakan menginstruksikan tegakkan sholat aqimis shalah muadzin iqamat itu saf sudah lurus. Yang terbaik. Tapi ya kita memaklumi keadaan kita. Ada yang mungkin tadi gak ngantuk-ngantuk, bangunnya agak payah atau macam-macam, ya memang begitulah keadaan kita. Tapi kalau terbaiknya, nah, ketika dikumandangkan iqamat itu seluruh jamaah sudah berdiri, itu yang terbaik. Dan imam sudah di depan. Yang kedua tadi, ya, ketika khatib membaca teks Al-Quran itu teks atau tidak? Ya. Nah, khutbah itu jika sudah hafal di luar kepala tanpa teks bisa itu makanya persiapan yang matang dia akan momen kapan mengeluarkan ayat dan sudah tepat dah ini. Tetapi kalau dia menggunakan teks apakah dengan menggunakan yang di HP atau kertas boleh. Karena itulah bahkan hari ini di grup Muhammadiyah itu dijual banyak buku termasuk konsep khutbah Jumat setahun. Ada beberapa buku. Ini kalau ada duit beli aja semuanya nih.
tentang buku Ahmad Dahlan, tentang khatib Jumat, tentang tarawih Ramadan, banyak sekali dan harganya murah. Ya. Itu pinginnya beli aja semua, walaupun di rumah sudah ada. Nanti yang di rumah sedekahkan ini beli atau di pustaka kalau ada letakkan di situ bisa. Tapi nantilah ya. Jadi membaca konsep boleh, boleh. Jangan dibilang nggak boleh. Kalau mungkin dia S1, S2, bahkan profesor nggak pakai konsep, memang udah mengalir. Coba kalau yang di dusun-dusun sana Pak, telagah lewat ke atas lagi itu, kalau nggak ada buku nggak bisa. Nggak baca konsep nggak bisa. Udah baca titik komanya nggak tepat lagi, ayatnya salah-salah baris lagi. Mau kita bilang nggak sah itu, nggak jadi salat Jumat mereka. Ya, jadi lihat keadaan ya. Makanya perlu mempersiapkan kader imam tadi juga khatib, tapi perlu lagi ada pelatihan imam dan khatib Jumat. Ini siapa? Cabang lah itu minimal. Nah, tapi usulan dari mana? Ranting. Kita serul ke atas. Tolong cabang bikin pelatihan imam dan khatib. Kami punya kader 2. Satu cabang 6 rating. Udah 12 orang. Latih 1 tahun. Jadi 5 atau jadi 2. Udah paten itu. Ya. Jadi itu menjadi program ya. Jadi kalau tanya boleh, boleh. Bahkan ada khatib itu catatan 1 kertas saja. Ayat hadis. Udah tahu artinya dalilnya, sarahnya udah tahu, asbabun nuzul tahu, asbabul udah tahu, udah tinggal pegang itu aja. Ilmunya udah di sini. Ya. Di sini atau di sini? Ilmunya udah di sini. Tinggal mengegapkannya, tapi tetap pakai catatan. Karena apa? Ayat jangan salah. Hadis jangan salah. Maka tetap pakai catatan dan tulisan dan penting itu. Bahkan ada kumpulan untuk khutbah itu. Tulisan-tulisan tangan langsung. Bagus, bagus untuk menghindari. Karena boleh jadi ketika kita ngomong, setan itu meniupkan sehingga kita lupa blank. Lihat catatan lebih mudah. Jadi sehafal-hafalnya orang yang hafal menggunakan catatan tetap lebih bagus. Mengantisipasi tiba-tiba blank. Kadang Pak, pengaruh juga tingkah jamaah itu mempengaruhi khatib juga, bisa blank bisa juga. Ya. Karena apa? Ya tergantung tingkat kesiapan dan pengalaman juga memang. Tadi pungkiri memang jam terbang itu memang bukan terbang ke atas ya. Itu memang berpengaruh kan gitu. Di samping juga hatinya yang paling penting, plongnya itu. Ikhlas itu kan plong itu kan. Nah, itu. Ada ini itu lillah saja, plong aja gitu. Lewat aja begitu. Itu, jadi boleh. Ada lagi? Sambil nunggu aja. Hah? Ya. Iya. Kadang cuma 5 orang. Boleh. Berjamaah itu apa arti jamaah? 2 orang berjamaah enggak? Udah berjamaah. Tapi kalau 2 orang yang ada, siapa azan, siapa khatib, apalagi siapa imam? Pak Muhammad Muqaddas, pimpinan pusat beliau. Ketika beliau dari Yaman mau ke Madinah, di tengah jalan tiba waktu sholat Jumat 5 orang. Ya udah, 1 orang azan, 1 orang jadi khatib imam, yang lainnya 3 orang jadi 4 orang jadi makmum. Bisa. Padahal musafir boleh enggak? Boleh tidak sholat Jumat musafir itu, tapi lebih memilih sholat Jumat. Makanya kami Pak kalau di sana-sana itu berapa orang kita? 7 orang. Siapa yang besok khatib Jumat? Di sini enggak belum pernah laksanakan. Bikin. Enggak cukup Ustaz, minimal 40. Itu bukan dari Nabi. Cuma kalau 40 orang rame, bagus. Tapi kalau enggak 40 orang enggak jadi sholat Jumat.
Belum lagi Pak, satu kampung di masjid, di sekitar masjid itu hanya ada 7 orang, 7 kakak. Dari mana? Sana 1 kilo baru ada rumah. Sana 1 kilo baru ada rumah. Jalannya itu masih jalan tanah yang dilewati oleh untuk ngangkat sawit. Kanan kiri itu berair, karsin ngelewatin. Tengahnya itu tinggi. Nah, jadi jalan itu legoknya karena bekas ban itu berlumpur. Dan kami sudah keliling itu. Nah, jadi kalau di sana itu Pak, 5 orang udah alhamdulillah. Ya. Apalagi bisa 20 orang, alhamdulillah. Pengalaman di Siaporas, sholat Jumat itu, Lumut, Pinang Sori, Tapanuli Tengah, nggak ada 40 orang. Mazhabnya Syafi'i. 12 orang main kan. Ambil yang KKN di sana itu tahun 94. Main kan. Muadzinnya kami, ya, lakinya 3 orang. Khatibnya dari kami, jamaahnya, tapi imamnya mereka, menghormati yang lebih tua. Jadi Pak, kalau dikatakan minimal berapa yang ada. Tapi berapa banyaknya? Sebanyak-banyaknya. Ya. Yang dibatasi. Ini kalau bisa 500 orang bisa, sampai teras bisa. Tapi kapan itu? Minimalnya berapa? 5 sab, alhamdulillah. Sampai keluar, alhamdulillah. Gitu ya. Ada yang lain lagi? Kenapa seperti itu? Oh, di gedung. Pak, salat itu satu tempat. Tidak diputuskan dengan, ya. Kalau gedung seperti ini, misal kita di sini, nanti anak-anak di lantai 2, boleh. Tetap imamnya di bawah. Perhatikan Masjidil Haram, salat wajib, imam tetap di bawah. Tapi kalau salat sunat, tarawih, imam di atas, boleh. Lantai 3, lantai 2 imam itu. Jamaah di bawah, di atas boleh. Tapi kalau salat wajib tetap bisa dekat dengan pintu Ka'bah itu. Situ. Dan nanti imamnya itu sujudnya tidak di lantai, di tangga Ka'bahnya itu. Jadi mereka enggak langsung ke lantai. Nah, perhatikan, sempatkan umroh dan perhatikan. Kalau enggak, tengok di YouTube. Ketika sujud perhatikan, kemana kepala imam itu? Oh, di lantai 2, ya seperti ini, datar. Tapi kalau pas di depan Ka'bahnya atau di multazamnya atau di pintu Ka'bahnya, nanti itu kan ada tangga itu. Begitu tutupkan kiswah Ka'bah, ada tangganya, baru lantai. Di situ. Dulu itu tangganya itu 3 tangga. Ya, di pintu Ka'bah itu. Sampai ke dalam. Tapi yang nampak tinggal satunya, kan tertutup dengan kain. Baik. Ada lagi Pak? Bisa? Iya. Udah Zan? Malah lewat. Baik, sekali lagi ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.